Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono bersama Pak Rudi. Baiklah adik, kali ini kita akan membahas soal-soal fisika kelas 11 semester 2 tentang gelombang. Nah, video ini merupakan bagian pertama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Subscribe dari adik-adik dan teman-teman semua membantu untuk perkembangan channel ini ke depannya. Kita lihat soal pertama. Gelombang transversal berjarak satu gelombang apabila, nah ini berkaitan dengan teori gelombang. Kita lihat jawaban satu persatu. Terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Ya, ini benar, ini jawaban yang benarnya. Kemudian terdiri dari satu puncak dan dua lembah, ini bukan ya. Kemudian jarak antara puncak ke puncak adalah dua lembah. Berarti ini juga bukan. Jarak antara puncak ke lembah adalah satu puncak, bukan juga. Jarak antara lembah ke puncak adalah dua puncak, bukan. Jadi yang benar adalah terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Nah, atau pada definisi lainnya, satu gelombang itu pada gelombang transversal adalah jarak dari titik yang sefase ya, atau dengan kondisi yang sama. Jadi ini yang dikatakan dengan satu gelombang. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang sifat gelombang bunyi adalah nomor. Nah, kita lihat sifat dari gelombang bunyi satu persatu. Yang pertama, terjadi pemantulan. Benar ya, bahwa setiap gelombang bisa mengalami pemantulan. Kemudian terjadi difraksi. Ini benar juga. Di difraksi itu adalah proses pembelokan gelombang ketika melewati suatu celah. Kemudian mengalami interferensi, benar juga. Interferensi ini adalah penggabungan. Jadi sudah dapat kita pastikan bahwa jawaban untuk soal ini adalah 1, 2, dan 3. Dispersi tidak, ini dapat dialami oleh gelombang cahaya ya. Kemudian polarisasi dapat dialami oleh gelombang transversal. Dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam waktu 4 sekon mengikuti gelombang air laut. Jika jarak kedua gabus 100 cm dan diantaranya terdapat dua lembah dan satu bukit, frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah. Nah, yang pertama untuk frekuensi gelombang bisa kita hitung secara langsung dari data yang diketahui. Jadi di sini sudah diketahui gelombang sebanyak 20 kali, ini berarti nilai N. Kemudian waktu 4 sekon berarti ini adalah T ya. Nah, kita tahu adik-adik bahwa rumus frekuensi itu adalah N per T ya. Nah, N 20 dibagi dengan T4 diperoleh hasil 5 Hz ya. Nah, ini untuk frekuensi. Berarti di sini ada dua data yang frekuensinya 5 Hz yaitu B dan E. Nah, selanjutnya untuk menghitung cepat rambat gelombang kita butuh panjang gelombang terlebih dahulu ya. Jadi untuk soal seperti ini perlu kita gambarkan dulu ya, kita gambarkan gelombangnya. Agak beberapa gelombang ya. Jadi dikatakan di soal gabus itu berada di puncak-puncak, kemudian diantaranya terdapat dua lembah dan satu bukit. Jadi yang pertama kita buat dulu gabus pertama di sini. Kemudian ada dua lembah dan satu bukit. Berarti dua lembah, satu bukit, berarti satunya lagi di sini ya. Nah, inilah titik yang berjarak 100 cm ya. Jadi ini 100 cm. Nah, jadi dari data ini kita hitung panjang gelombang ya. Panjang gelombang itu bisa kita hitung dengan cara membagi antara X dengan jumlah gelombang ya. Nah, jadi ini X-nya 100, kemudian N adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam 100 cm. Nah, di sini ada 1, 2 gelombang. Jadi N-nya ada 2. Sama dengan 50 cm. Jadi panjang gelombangnya 50 cm. Nah, sehingga dari sini bisa kita hitung nilai cepat rambat gelombang ya. V rumusnya adalah lambda dikali dengan F. Jadi lambda kita peroleh tadi 50
dikali dengan F5 sama dengan 250 cm per sekon. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah E. Soal selanjutnya, sebuah pegas lingki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat 40 cm. Jika cepat rambat gelombangnya 20 meter per sekon, panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya adalah, nah baiklah adik-adik, soal ini berkaitan dengan gelombang longitudinal ya. Nah, jarak dua rapatan terdekat, kita ingat lagi definisi dari satu gelombang pada gelombang longitudinal adalah satu rapatan ditambah satu renggangan. Ini definisi pertama. Ya, ini kita butuhkan untuk menghitung satu lambda, atau boleh juga jarak dua rapatan, atau boleh juga jarak dua renggangan terdekat ya. Jadi ini terdekat, maksudnya terdekat, ini juga terdekat. Nah, di soal sudah diketahui bahwa dua rapatan terdekat itu 40 cm, berarti 40 cm itu adalah satu lambda ya, atau lambda. Panjang gelombang sudah kita dapatkan 40 cm, atau sama dengan 0,4 meter. Nah, kebetulan jawabannya hanya 1B, jadi sudah bisa kita pastikan jawabannya B ya. Nah, tapi untuk itu kita hitung terlebih dahulu nilai frekuensinya. Jadi kita hitung dengan rumus V tadi. V sama dengan lambda dikali F, sehingga F sama dengan V per lambda. Jadi V 20 dibagi dengan lambda 0,4. Nah, diperoleh hasil 50 Hz ya. Nah, jadi memang benar jawabannya adalah B. Gelombang longitudinal tidak dapat mengalami. Ya, gelombang longitudinal, ingat adik-adik, gelombang yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Yang pertama, polarisasi. Ya, benar, sudah dipastikan ini jawabannya, karena polarisasi hanya dimiliki oleh gelombang transversal ya. Sedangkan refleksi itu bisa, refraksi bisa ya, dapat dialami. Difraksi juga dapat dialami oleh gelombang longitudinal, begitu juga dengan dispersi. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah A. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya, kelanjutan dari materi gelombang ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.